Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Kenalkan, nama saya Krisna Abrori dari MI2A. Di sini saya akan membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam, pengertian dari hukum itu secara etimologi mencegah, memutuskan, dan juga menyelesaikan. Secara terminologi, ushul fiqih, hukum Islam ialah titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk iqtida', takhir, atau dalam bentuk wadl. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dipahami dan digali dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis dan juga dalil-dalil syar'i lainnya. Sumber hukum Islam dan juga dalil hukum Islam. Secara sederhana dapat dijelaskan perbedaan antara keduanya, yaitu sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah. Sedangkan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui ijtihad yang untuk menemukan hukum Islam. Sumber hukum Islam itu memiliki dua sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Untuk dalil hukum Islam itu memiliki empat sumber: Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan juga Qiyas. Ruang lingkup dari hukum Islam sendiri terbagi menjadi 5. Ada untuk ibadah, muamalah, jinayah, siyasah, dan juga akhlak. Tujuan dari hukum Islam sendiri secara umum adalah untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan, mengarahkan pada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Fungsi hukum Islam tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhan, akan tetapi juga membahas hubungan manusia dengan sesama manusia dan juga lingkungan. Adapun beberapa fungsi dari hukum Islam diantaranya yaitu fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Fungsi ini dapat dilihat dari proses pengharaman riba dan juga khamar yang dilakukan secara bertahap. Yang ketiga ada fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum terhadap sebuah pelanggaran, seperti adanya sanksi ketika melakukan zina, membunuh, mabuk, dan juga lain-lain. Fungsi yang keempat yaitu tandim wa islah al-ummah. Fungsi hukum Islam sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan juga memperlancar interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan juga sejahtera. Kita ke slide berikutnya, ke slide tambahan. Hukum Islam atau syariah secara definisi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa dan juga istilah. Untuk bahasa sendiri, jalan lurus atau sumber air. Dan juga untuk istilah, sistem aturan ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Sifat hukum Islam sendiri terbagi menjadi 3, yaitu aspek insaniyah dan robaniyah, aspek syamilah, dan juga aspek samawiyah. Ruang lingkupnya itu terdiri dari 2, yaitu ibadah dan juga muamalah. Tujuan dari hukum Islam tadi sudah kita singgung. Sumber hukum Islam bisa kita lihat di Quran surah An-Nisa ayat 59 yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan juga Rasul-Nya, Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Fungsi hukum Islam itu tadi sudah kita singgung. Lalu ada HAM. Definisi dari HAM sendiri adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya
manusia mustahil dapat hidup sebagai seorang manusia. HAM dalam Islam sendiri bersifat teosentris. Prinsip HAM dalam Islam, martabat manusia, prinsip persamaan, prinsip kebebasan menyatakan pendapat, prinsip kebebasan beragama, hak atas jaminan sosial, hak atas harta benda. Demokrasi dalam Islam terdiri dari 3 konsep. Yang pertama ada konsep syuro atau musyawarah. Kedua ada konsep ijma atau persetujuan. Dan terakhir ada konsep ijtihad. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurangnya itu murni dari saya. Bila ada lebihnya itu semua semata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.